Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. RDH Channel kali ini menceritakan cerita-cerita horor, cerita mistis untuk disajikan. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Judul kali ini yang akan saya suguhkan kepada teman-teman semua adalah dendam kesumat mantan kekasih. Peristiwa magis ini berawal saat temanku, anggap aja kepada diriku, ya kan? Berawal pada saat aku dan istriku masih mengontrak di sebuah rumah di kawasan Bendung Hilir, Jakarta. Ketika peristiwa ini terjadi, istriku tengah hamil tua. Sebelumnya, aku menganggap kejadian goib yang dialami istriku ini wajar-wajar saja, dikarenakan kehamilannya. Tentu sudah sering aku mendengar dari kawan-kawan perihal istri-istri mereka yang juga sering melihat hal-hal yang gaib saat sedang mengandung. Namun, apa yang dialami oleh kami saat itu melewati batas kewajaran yang bisa diterima. Suatu pagi yang cerah, mentari terlihat menyilaukan di balik jendela kamar kontrakan kami. Seperti biasa, setiap hari kalau bangun tidur, istriku langsung beranjak ke kamar mandi, karena dia harus segera ke kantor yang lokasinya nggak jauh dari rumah kontrakan kami. Sementara aku masih bermalas-malasan di tempat tidur, menunggu giliran. Biasalah perempuan ya kan, memang selalu lama jika mandi. Gosok sana, gosok sini, gosok sana, gosok sini. Entah berapa kali ia menggosok tubuhnya dengan sabun. Tiba-tiba aku terkejut oleh teriakan histeris istriku dari kamar mandi yang membuatku setengah melompat dari tempat tidur dan berlari menuju kamar mandi, tempat istriku berteriak-teriak. Tiba-tiba di situ aku mendapati istriku yang pucat pasi, seperti telah melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Mulutnya menganga dengan mata belalak tak berkedip. Aku segera memeluk dan berusaha menenangkannya. Setelah beberapa saat lamanya istriku tenang oleh segelas air putih kusuguhkan. Ia menceritakan apa yang baru dialaminya. Ternyata dia melihat seekor ular besar di dekat bak mandi, dan ular tersebut sangat aneh bentuknya. Ular besar itu hanya terlihat setengah badan, sedangkan buntutnya berupa asap yang sangat tebal. Kemudian ular besar itu semakin mendekati istriku, semakin hendak menyerangnya. Tentu saja istriku berteriak dengan histeris. Di antara teriakan histerisnya, dia mengucapkan Allahu Akbar berulang kali dalam hatinya. Maklum, istriku belum lama menjadi mu'alaf hingga dia belum begitu hafal ayat-ayat atau doa-doa. Jangankan doa, saat ruku aja, pada saat ruku, sholat saja dia sering tersandung karena belum terbiasa. Allah Maha Penyayang umatnya. Tiba-tiba sebuah sinar tampak menghantam ular itu sebelum sempat melukai istriku. Entah dari mana datangnya, sinar putih itu tiba-tiba saja menyambar badan ular yang tengah menjulur mendekati istriku. Ular itu menghilang bersamaan dengan hilangnya sinar putih tersebut dari pandangannya. Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap, seperti sebuah dalam film pendek di televisi, guys. Dalam hatiku berucap, terima kasih untuk sinar misterius yang telah menyelamatkan istri dan jabang baikku. Walau setelah dia menceritakan kejadian itu, aku mendapatkan sarapan omelan yang cukup panjang dari istriku. Menurutnya aku terlalu lambat bergerak dan hampir saja ular siluman itu merenggut nyawanya.
Mas, ini gimana sih? Aku mau ada yang mencelakaiku ini. Bukannya cepat-cepat menolong, lambat kali sampai kemari. Syukurnya ada sinar yang menyelamatkan aku untuk mengapai ular tersebut. Ya, gak apa-apalah. Semua omelan itu aku terima dengan pasrah asalkan istri dan jabang bayiku selamat. Lagi pula, bukan baru sekali ini saja dia memarahiku. Maklumlah, namanya juga ibu hamil ya kan, ibu mil. Jadi emosinya gampang naik gitu, temperamen sedikit lah. Kisah misterius ini bukan hanya terjadi sekali, namun terjadi pula peristiwa yang lebih menghebohkan dan lebih menegangkan lagi. Peristiwa kedua ini terjadi pada malam berikutnya, tatkala aku mengantarkan salah satu rekanku yang baru saja berkunjung ke rumah kami, menuju ujung jalan sebelah sana. Istriku kembali diganggu makhluk halus. Makhluk itu begitu menyeramkan, guys. Perawakannya tidak jauh berbeda dengan manusia umumnya. Telinganya lancip seperti kurcaci dan kepalanya polos tanpa satu helai rambut pun. Begitu juga di seluruh tubuhnya yang hanya terbungkus sehelai celana yang mirip celana dalam. Matanya merah menyala dengan sorotnya yang tajam menusuk ulu hati. Melihat pemandangan seperti itu, spontan saja istriku lemas. Kaki dan tangannya seperti tak bertulang. Ia tak sanggup menggerakkan badannya, tapi matanya mampu melihat dengan seksama wujud apa yang ada di hadapannya. Untung saja ia tidak pingsan, dan dia teringat pesanku, kalau melihat hal-hal yang aneh berbau mistis, segera istighfar dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinar misterius itu kembali muncul sama seperti sebelumnya saat istriku hampir dicelakai oleh ular siluman di kamar mandi. Uniknya, sinar putih misterius ini membentuk wujudnya menjadi jin muslim yang dahulu pernah mendampingi salah satu leluhurku yang sampai sekarang masih sering aku kirimi doa. Jin muslim itu dikenal dengan nama Guru Sakti yang berasal dari Baghdad. Beliau telah berusia ribuan tahun, di mana aku sendiri kurang begitu tahu berapa usia tepatnya. Yang aku tahu pasti kalau jin tersebut adalah peliharaan salah satu leluhurku yang kemudian terus menjaga keluarga kami secara turun-temurun. Assalamualaikum, sapa jin tersebut tetap dengan keramahan dan wibawanya. Dijawab istriku, Waalaikumsalam. Istriku dengan gemetaran menatap makhluk itu. Kemudian tanpa basa-basi, Guru Sakti segera menyerang makhluk yang hendak mencelakai istriku itu. Cukup dengan satu hantaman, makhluk menyeramkan itu raib dari pandangan. Sama seperti ular sebelumnya, istriku hanya mampu memandang takjub fenomena gaib di hadapannya tanpa mampu berkedip. Setelah itu, Guru Sakti berpamitan pada istriku sebelum ikut menghilang begitu saja seperti makhluk menyeramkan itu. Tak lama kemudian aku pun kembali dari mengantarkan rekanku itu. Dan tentu saja para pembaca dapat menebak, para penonton dapat menebak kejadian selanjutnya yang menimpaku. Bukan aku melihat siluman yang menyeramkan, melainkan muka seram itu adalah istriku yang langsung membombardirku seperti senapan mesin yang tak habis-habisnya. Habis dah, aku diomelin lagi. Begitulah nasibku yang selalu saja terlambat dan menjadi umpan kemarahan istriku yang gampang marah akibat dikarenakan beliau sedang hamil. Dia memarahiku karena menurut dia, aku lebih perhatian ke temanku daripada dirinya yang hampir saja celaka. Akhirnya dengan
Masih ngomel, dia kelelahan dan rebahan di tempat tidur dan tertidur pulas. Waktu menunjukkan pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Segera aku melaksanakan sholat hajat 2 rakaat guna meminta petunjuk dari Allah apa yang sebenarnya terjadi pada istriku. Adalah suatu keanehan jika 2 hari berturut-turut istriku hampir diselakai 2 makhluk aneh. Aku curiga kalau makhluk-makhluk ini merupakan kiriman dari seseorang yang mungkin tidak menyukai kami. Setelah sholat, aku pun mengamalkan doa-doa khusus dengan harapan semoga aku diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa, yang tak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kantuk yang mendalam, aku pun tertidur tanpa aku sadari. Alhamdulillah, saat tertidur itu aku mendapatkan petunjuk mengenai peristiwa yang menimpa istriku. Di dalam mimpiku, aku ditemui kakekku yang berada di kampung. Beliau datang dengan mengenakan jubah putih dan sorban putih, serta didampingi oleh seseorang yang tidak begitu jelas. Mungkin yang mendampingi itu adalah jin tadi gitu. Dalam mimpi itu, kakekku berucap bahwa ada seseorang yang sakit hati karena istriku dahulu memilih menikah denganku dan bukan dengan dirinya. Sedangkan dia sangat mencintai istriku. Seperti pepatah orang tua dulu, batas kebencian dan cinta sangatlah tipis setipis kulit ari. Pepatahku sekarang, apabila cinta ditolak, dukun bertindak. Gimana menurut teman-teman semua? Cocok enggak? Jadi, itulah yang terjadi. Rasa cinta yang mendalam menjadi sebuah dendam. Namun karena kekuatan doa-doa yang biasa aku amalkan, orang yang bermaksud mencelakai aku tidak mampu mendekatiku, dan akhirnya dia marah dan menyerang istriku. Mendengar hal tersebut, aku menjadi sangat geram. Menurutku lelaki itu sangat pengecut karena tidak berani menghadap langsung denganku, malah melalui alam goib. Kalau berani, buy one. Itulah maksudku. Tapi dia hanya bisa melakukan dendam dengan alam gaib. Awalnya aku hendak membalas semua perbuatannya, namun kakekku mengingatkanku untuk lebih mendekatkan diri saja kepada Allah. Karena mantan kekasih istriku akan kembali lagi mencelakai kami dengan serangan lainnya yang lebih kuat lagi. Sekarang dia telah bersekutu dengan iblis yang membantunya mencelakai kami. Sebelum berpamitan, kakekku berpesan agar aku jangan sampai meninggalkan satu sholat pun. Dan aku pun terbangun oleh suara azan yang sangat jelas di telingaku, dan aku mencium aroma wewangian yang akrab sekali di penciumanku. Ini adalah wewangian yang biasa dipakai oleh kakekku dulu di saat hendak sholat Jumat. Allahu Akbar. Aku segera menunaikan sholat subuh. Usai aku menunaikan sholat subuh, aku mengambil sebilah keris, pusaka peninggalan luhurku. Aku bermaksud ingin menusuk siapa saja yang hendak kembali ingin mencelakai istriku. Tekadku sangat bulat. Aku harus menyelamatkan istri dan jabang bayiku. Apapun yang akan mencelakai keluargaku, aku tak akan gentar menghadapinya. Namun setelah beberapa lama kutunggu, tidak ada satupun makhluk yang muncul mendekatiku. Hari ini aku pulang dari kantor lebih cepat dari istriku yang sering lembur karena bosnya yang orang asing sungguh tidak memperdulikan apakah karyawannya hamil atau tidak. Tetap saja dia harus kerja lembur. Terkadang aku kasihan juga dengan istriku.
Saat aku menutup pintu, tiba-tiba dadaku berdegup kencang sekali. Duk, 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 duk. Dan timbul rasa gelisah. Resah gelisahku timbul yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Dadaku panas seperti terbakar api. Pakaianku yang aku kenakan basah oleh keringat yang mengucur dengan deras. Aku segera mengucapkan asma Allah dan alhamdulillah kondisi tubuhku kembali normal. Aku membaca doa untuk membuka tabir alam gaib dan benar seperti dugaanku, karena di hadapanku ada ratusan makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan dan siap menyerangku. Makhluk tersebut ada gundurwonya, ada kuntilanaknya, ada tuyulnya, ada wewe gombelnya, ada dan segalanya itu. Semua sangat-sangat seram. Tanpa berpikir panjang, aku segera merapalkan ilmu si gentar alam di sebuah ilmu yang sangat legendaris di keluargaku. Ilmu dari bumi Sriwijaya ini diturunkan oleh pamanku beberapa tahun yang lalu. Gagahku diturunkan Amir Hamzah, kuatku diturunkan Baginda Ali. Bergetar sekalian musuhku, bergemuruh bumi dan langitku bila dikehendaki. Dengan seizin-Mu ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, hak kata Allah. Dengan penuh kepasrahan dan keyakinan, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menghentakkan kakiku ke bumi sebanyak 3 kali ke tanah, dan tiba-tiba dari tubuhku keluar cahaya putih yang sangat menyilaukan, menghantam satu persatu makhluk menyeramkan yang hendak menyerangku itu. Dikarenakan terlalu silau, aku tak dapat melihat kejadian di sekelilingku. Hanya suara rintihan kesakitan dan teriak-teriak saat dentuman keras. Setelah semuanya mereda, pandanganku kembali ke alam nyata. Kemudian aku berucap puji syukur atas pertolongan-Mu ya Allah. Karena berkat izin-Nya lah aku dapat mengalahkan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Usai semua kejadian itu, aku terduduk di kasur sambil menghisap sebatang rokok untuk melepaskan semua rasa lelah penatku. Baru beberapa hisap saja aku menikmati asap rokok. Tiba-tiba datang suara besar menggema namun terdengar ramai. Suara misterius itu mengatakan bahwa insya Allah peristiwa yang baru saja terjadi merupakan klimaks terakhir dari teror yang selama beberapa hari ini menghantui kami, yang hendak mencelakai kami terkena imbas ilmu segentar alam yang aku gunakan. Suara misterius itu berpesan agar aku lebih mendekatkan diri kepada Allah, serta membimbing istriku agar menjadi orang yang solehah. Aku sengaja merahasiakan kejadian hari ini kepada istriku, karena dia sudah cukup terkejut oleh kejadian-kejadian di hari sebelumnya. Aku tidak ingin jabang bayiku terganggu lantaran teror-teror misterius ini yang dari alam gaib. Harapanku sekarang, semoga kisah mistis ini yang aku alami pada pertengahan Februari 2014 ini dapat diambil hikmahnya, bahwa dendam itu bagaimanapun hanya akan mencelakai diri sendiri. Jadi kepada teman-teman, jangan sampai ada yang namanya dendam. Belajar pasrah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih baik daripada menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis. Begitulah kisah dari temanku itu, guys. Tapi aku menceritakan kepada diriku supaya enak bisa menceritakannya. Ya itulah teman-teman, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, apa yang diinginkan selalu diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like,
comment, and share agar saya bisa berinteraksi terus membuat konten-konten cerita mistis dan cerita horor seperti yang kamu tonton barusan. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.